Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat bisa berkumpul dalam majlis ini dalam rangka pembacaan hadis. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Jamaah Masjid Daratul Abror yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah kami di sini untuk membacakan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjudul Keutamaan Salat Duha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu, fa in suluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira, fa in taqasa min faridatihi syai'un. Qala Rabbu azza wa jalla, unzur al-ibadi min tatawwu'in fa yukammala biha man taqasa min faridati thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalika, yang artinya, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba ialah salatnya. Apabila baik, maka ia telah beruntung dan selamat, dan bila rusak, maka ia telah rugi dan menyesal. Apabila kurang sedikit dari salat wajibnya, maka Rabb Azza wa Jalla berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki salat atau salat sunnah, lalu disempurnakan dengan yang kurang dari sholat wajibnya tersebut. Kemudian seluruh amalannya diperlakukan demikian. Hadis riwayat Tirmizi. Pelajaran yang terdapat dalam hadis. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan salat sunnah untuk menyempurnakan ibadah salat wajib yang terkadang tidak dapat sempurna pahalanya. Dan di antara yang disyariatkan ialah ibadah salat duha. Yang kedua, keutamaan salat duha di antara lain. Yang pertama, mencukupkan sedekah sebanyak persediaan manusia, yaitu 360 sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Abu Dzar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah bersabda, di setiap pagi ada kewajiban sedekah atas setiap persediaan dari salah seorang kalian. Di setiap tasbih adalah sedekah, di setiap tahmid adalah sedekah, di setiap tahlil adalah sedekah, di setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah, dan dapat memadai untuk semua itu 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Hadis riwayat Muslim nomor 720. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga yang salat duha 4 rakaat pada hari tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Abu Darda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Bani Adam, salatlah untukku pada awal siang hari 4 rakaat, niscaya aku akan menjaga sisa harimu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 475. Yang ketiga, salat duha merupakan salat al-awwabin, yaitu orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, tidaklah menjaga salat duha kecuali orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang keempat, orang yang salat duha akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Barang siapa yang selalu mengerjakan salat duha, niscaya akan diampuni dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, orang yang menunaikan salat duha akan dicatat sebagai ahli ibadah dan taat kepada Allah. Barang siapa yang salat duha 2 rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang lalai, dan dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakan sebanyak 4 rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah,
Barang siapa yang mengerjakan 6 rakaat, maka dia diselamatkan dari hari itu. Barang siapa yang mengerjakan 8 rakaat, maka Allah tulis dia sebagai orang yang taat. Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Hadis riwayat Tabrani. Yang keenam, orang yang istiqomah melaksanakan salat duha, kelak ia akan masuk surga lewat pintu khusus, pintu duha yang disediakan oleh Allah. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidup di dunia selalu mengerjakan salat duha? Ini adalah pintu buat kalian. Masuklah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala mencukupkan rezekinya. Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu. Niscaya aku akan menyukupi di akhir harimu. Hadis riwayat Abu Darda. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafa'in nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Yang artinya, dan dirikan sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang yang ingat. Quran Surah Hud, surat yang ke-11 ayat 114. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Faida farauta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya, apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabb-Mu lah hendaknya kamu berharap. Quran Surah Al-Insyirah surat ke-94 ayat 7 dan 8. Sebelum kita mengakhiri pembacaan hadis ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus pampes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dan dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.